Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Meser dari hardtobeat.com, recording on the go. Dan di video kali ini agak out of topic ya. Dan saya mau ngabarin, saya sudah berhasil channel saya sudah berhasil ya. AdSense-nya sudah melalui threshold di mana batas pembayaran yang pertama kali, dan cukup lama sejak dimulai dimonetize itu kira-kira 11 sampai 10 bulan, 10 sampai 11 bulan. Dan ya, kalau teman-teman tahu ya, namanya channel edukasi itu sangat tidak ramah algoritma ya. Jadi ya agak sulit untuk dioptimalkan atau istilahnya dinaikkan dibanding dengan channel-channel yang sifatnya adalah hiburan. Tapi tidak masalah, karena memang saya suka berbagi atau memberikan edukasi seputar apa yang saya ketahui di channel ini. Dan berapa sih bayaran YouTuber dengan atau channel YouTube dengan subscriber 3.000-an atau mungkin katakanlah di atas 1.000 ya. Dan ini channel yang saya kerjakan, yang di Hardtobeat ini, channel ini. Kita akan bahas nanti. By the way, saya sudah berhasil withdraw jadi gajian pertama dari YouTube kalau istilah orang itu. Nah, dan ini untuk self reward saya belikan jam tangan ini ya, Casio AE 1000 WD, dan kebetulan jam tangan saya rusak semua ya, Ini juga konslet, nggak bisa diperbaiki, tukang servis jam juga menyerah. Yang ini bodinya hancur, dan kebanyakan kalau jam-jam saya biasanya strapnya duluan yang rusak, karena memang aktivitas saya sering tak pakai untuk olahraga ya, terutama olahraga ekstrim. Kebetulan rusak semua, saya punya jam 3 rusak semua, dan saya suka banget dengan jam digital, maka saya belikan ini. Mungkin saya akan review juga jam ini di video ini, tapi nanti di akhir kita akan bahas berapa sih bayaran YouTube untuk channel subscriber 3.000-an. Sekarang sudah mencapai 3.000. Dan ini untuk sampai ke bayaran pertama saya butuh waktu 10 sampai 11 bulan ya. Prosesnya cukup lama sekali, yang mana kalau dijabarkan atau di breakdown per bulannya itu paling cuman dapat, channel saya itu cuman dapat sekitar 200 ribuan ya, 100 sampai 200 ribuan, udah kayak gaji guru honorer aja. Dan tentunya dengan bayaran segitu, menjadi YouTuber bukanlah profesi utama saya. Apalagi channel saya banyak nge-review tentang produk-produk ya, terutama di produk-produk audio, yang mana kalau teman-teman lihat itu ada mixer, ada microphone, ada sound card, ada headphone, dan itu harganya nggak murah gitu kan. Jadi otomatis teman-teman bisa nilai, bisa tahu bahwa ini merupakan bukanlah profesi utama saya. Jadi kalau saya jarang upload ya mohon maaf, mungkin saya lagi ada kerjaan di luar sana ya, yang mana kerjaan itu mungkin juga akan mensupport channel YouTube saya, dimana saya bisa nge-review barang lebih banyak lagi biar bisa lebih bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat screenshot yang saya bagikan ini ya, jelas ini sangat kecil sekali ya kan. Kalau orang biasa paling mungkin sudah menyerah dengan bayaran segitu, apalagi dengan waktu yang cukup lama, hampir setahun ya kan, hampir setahun baru
dibayar itu pun jumlahnya nggak banyak, cuman 1.500.000 katakanlah. Tapi karena basicnya saya ini suka berbagi ya, pengen berbagi, jadi ya kalau ilmu katakanlah dunia editing ya saya bagi tipsnya, terus saya kasih tutorialnya, terus kalau review ya sebelum beli tonton reviewnya dulu, misal semacam itu ya. Jadi saya tidak berat. Nah terus motivasinya apa saya bikin channel YouTube ini? Udah bayarannya kecil tapi kok masih jalan terus selama 11 bulan itu ya. Awalnya saya bikin channel YouTube ini awalnya cuman sekedar apa ya, mengisi waktu luang, awalnya semacam itu. Tapi terus saya mencoba meluruskan niat ya, dimana saya melihat potensi YouTube ini bisa untuk menunjang pekerjaan utama saya, yaitu untuk personal branding. Sangat bagus, dimana kita bisa mengupload atau membagikan konten, yang mana konten itu bisa menjadi portofolio kita. Nah jadi revenue-nya bukan di AdSense ya, revenue-nya cenderung di pekerjaan yang lainnya. Nah teman-teman bisa tiru itu dan benar-benar worth menurut saya. Jadi menggunakan channel YouTube sebagai konten untuk menunjang mungkin pekerjaan teman-teman. Misal teman-teman seorang juru masak misalnya, maka upload konten-konten yang berhubungan dengan masak-memasak, sehingga dengan terkumpulnya konten teman-teman itu masak-masak atau mungkin berbagi tips, berbagi katakanlah resep dan kawan-kawan, itu nanti sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti akan menjadi portofolio teman-teman ya, sehingga teman-teman itu nanti akan dikenal orang di internet sebagai seorang apa. Jadi untuk personal branding ini cukup bagus dan sangat membantu pekerjaan utama teman-teman itu. Jadi anggap saja AdSense itu bonus ya. Jadi saya AdSense cair ini apa namanya, hanya sebagai bonus. Dan kenapa kok saya beliin jam tangan ya, ini hanya sekedar untuk self reward ya. Jadi mereward diri sendiri. Kenapa? Karena tidak ada yang mengapresiasi karya kita itu sampai setidaknya kita sendirilah yang mengapresiasi terlebih dahulu. Jadi apresiasi itu datang dari diri sendiri. Nah jadi kalau teman-teman ya bikin konten YouTube belum bisa di AdSense kan ya, jadi jangan berkecil hati. AdSense itu kecil ya, jadi sebisa mungkin revenue itu adalah di luar AdSense sebisa mungkin. Entah itu untuk gedein jualan teman-teman, misalnya teman-teman punya toko atau toko online atau semacamnya itu, terus teman-teman kasih mungkin video produk atau foto produknya di YouTube. Nah itu malah jauh lebih bagus ketimbang sekedar bikin konten ngejar AdSense. Nah ini menurut pendapat saya ya, kalau yang lain punya beda pendapat ya tidak ada masalah, tapi ini menurut pendapat saya untuk saat ini ngejar AdSense itu jauh lebih berat. AdSense itu di Indonesia itu rendah banget ya. Misal saya mau ngejar AdSense, saya lebih baik membangun channel semacam channel kompilasi atau channel atau malah channel ke bahasa Inggris sekalian, yang mana RPM-nya di luar negeri itu jauh lebih baik ketimbang di Indonesia ya. Revenue-nya itu lebih tinggi daripada revenue yang ada di Indonesia. Atau mungkin malah bikin channel yang membahas tentang bisnis atau jualan online ya, revenue-nya pasti lebih bagus. Atau membahas hal-hal yang sifatnya mewah atau luxury, yang mana iklannya nanti yang muncul biasanya iklan yang bagus-bagus. Jadi mungkin bisa iklan mobil atau iklan apa gitu. Nah ini strap aslinya, kalau orang sini nyebutnya krepyak atau rantai ya. Kalau ini memang sengaja beli agak
banyak ya, 3 warna, nanti akan saya jelaskan. Oke. Dan saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah support channel ini sudah sejak lama ya, sudah sejak mungkin subscribernya belum ada 1000 ya, yang masih sering komen juga ya. Saya berterima kasih bisa mencapai ke titik ini. Oke. Mungkin cukup itu ngobrolnya, kita coba sekarang review jam ini tuh jam apaan sih. Oke. Saya seneng banget sama jam digital ini. Jam saya sebelumnya yang baru beli sebenarnya juga, ini juga brand dari Casio F, serinya apa sih, F91W ya. Ini jam ini udah legend banget, jam digital legend, sudah sejak tahun 1989 ya didistribusikan, dan sudah banyak orang-orang termasuk orang-orang berpengaruh yang menggunakan jam tangan ini ya. Salah satunya mungkin Osama bin Laden, terus kemudian Obama, dan Presiden Meksiko pada tahun 90-an dulu juga pernah spotted dia pakai jam ini. Dan saya memilih jam ini tidak milih sendirian, saya tanyakan ke teman-teman saya, teman-teman dekat ya, sahabat-sahabat saya, kira mana sih yang jam cocok yang buat saya kasih pilihan, beberapa pilihan, dan paling banyak suaranya 90% milihin jam ini buat saya. Jadi jam ini bukan saya yang milih ya. Kita akan review aja ya. Ini bukan jam mahal ya, bukan jam mahal, tapi setidaknya ini termasuk saya bilang jam yang cukup bagus dengan harganya ya. Ini saya dapat di harga sekitar 379.000 ya. Dan kenapa kok saya memilih memasukkan ini dalam pilihan saya ya. Pertama, ini saya menggunakan jam tangan itu sebagai tool atau sebagai sebuah alat, terutama alat untuk mengukur waktu ya. Jadi semakin banyak fitur yang berhubungan dengan waktu itu semakin bagus bagi saya. Itu. Misal di sini sudah ada world time ya, sudah ada world time, kemudian ada alarm dan jumlah alarmnya ada 5, time signal per jam, terus kemudian ada timer, stopwatch, dan kalender tentunya ya, tanggal dan hari. Dan semakin banyak fitur yang berhubungan dengan waktu semakin bagus, karena saya menggunakan jam tangan itu sebagai tool pada praktek keseharian saya, terutama untuk mengukur hal-hal yang berhubungan dengan waktu seperti lama perjalanan dan lain sebagainya. Maka fitur-fitur seperti stopwatch, kemudian timer, kemudian alarm itu penting banget menurut saya. Itu. Terus kemudian yang kedua, saya hanya memasukkan pilihan jam tangan dengan daya tahan baterai yang lama. Nah, dimana jam ini memiliki daya tahan baterai yang diklaim hingga bisa sampai 10 tahun itu ya. Kenapa? Karena ini adalah self reward. Jadi ketika suatu saat saya mengingat ya menggunakan jam ini, mungkin 3 atau 4 tahun yang akan datang ya, saya bisa mengingat bahwa oh, ini jam ini saya dapat dari hasil AdSense pertama, semacam itu. Jadi sampai 5 tahun ke depan ya, saya masih bisa ada cerita yang bisa diceritakan di balik jam tangan ini. Kemudian tentunya ya, karena ini self reward yang saya nggak rencanakan sebelumnya ya, jadi ini belum masuk wishlist saya sebelumnya, baru masuk wishlist baru akhir-akhir ini, mungkin sebulan ini ya. Ini jadi saya minta teman-teman saya untuk memilihkan beberapa pilihan yang saya kasih. Jadi ini saya beli jam ini berdasarkan pilihan dari teman-teman dan teman-teman dekat dan sahabat-sahabat saya ya. Ini jam ini dari brand Casio ya, dan tadi sudah kita singgung sedikit fiturnya ya. Dan ada hal yang unik dari jam ini adalah dimana kalau kita lihat jam digital lain itu tombol lightnya itu ada di sini, ada di sebelah kiri. Nah, kalau ini ada di sebelah kanan ya, dari sebelah kanan.
Dan yang seri AE1000WD, yang AE1000 itu ada banyak variannya, cuman ini yang WD yang pakai strapnya adalah stainless ya, stainless. Dan kalau dilihat dari segi barangnya ini nampak materialnya murah ya, memang harganya murah. Berbeda dengan jam-jam KW yang harganya sama, itu kerepiaknya jauh lebih tebal dan berat ya. Ini KW by the way, dan karena KW dia karatan, berkarat di sini ya, tadi tidak full stainless. Dimana kalau jam KW itu udah pakai kaca, ini masih pakai resin ya. Resin ya, ada kekurangan dan keunggulan ya. Keunggulannya dia tidak pecah atau tidak retak. Kalau kaca dia kena tekanan retak biasanya. Tuh. Terus water resist sampai 100 meter. Nah, karena saya sering banget keluar dengan jam tangan ya, berarti harus ada water resistnya ya. Ini sebenarnya juga sudah water resist, cuman karena materialnya ada yang bukan stainless akhirnya karatan ya. Yang ini konslet dan nggak bisa diperbaiki, jadi harus water resist. Ngomong-ngomong tentang rantainya ini ya, ini rantainya ini kelihatan murah, namun ini motongnya enak banget. Jadi kita nggak perlu pakai alat khusus, cuman pakai alat gini aja, kita congkel terus kita keluarin ininya dan bisa dilepas ya, gampang banget. Masangnya pun juga gampang, tinggal dimasukin lagi terus pasang. Nah, pakai tangan kosong udah bisa, nggak perlu masangnya, nggak perlu pakai alat, tuh nyongkelnya tetap pakai alat ya. Ini, nah ini yang saya suka dibanding dengan yang semacam ini. Kita harus, karena nggak ada alatnya, kita harus pergi ke servis jam tangan. Itu pun kemarin saya motong ini itu harus melewati 2 orang servis jam tangan. Jadi yang orang pertama itu nggak bisa motongnya, akhirnya ke yang kedua. Nah, kenapa kok saya beli strapnya banyak banget ya? Pasti akan merasakan bosen ketika strapnya itu aja ya kan. Jadi saya membeli 3 ya, ada hitam, merah, hijau yang kita sudah coba pasangkan di awal tadi. Dan kurang lebih ya kayak tadi ya. Menurut teman-teman cocok apa enggak, kok saya sih fine-fine aja ya, nggak ada masalah. Menurut saya sudah puas dengan harga murah segini ya. Saya bukan tipikal orang yang menggunakan jam tangan itu sebagai fashion statement ya, atau hanya sekedar fashion gaya-gayaan gitu ya. Jadi memang jam tangan itu sebagai tool, jadi semakin banyak fiturnya yang berhubungan dengan waktu, itu akan semakin bagus bagi saya, semacam itu. Oke, by the way teman-teman yang mau beli jam tangan ya, baik ini maupun ini, saya kasih linknya di deskripsi. Teman-teman bisa klik dan coba cek harganya di sana. Dan mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay tune dari mungkin awal-awal channel ini dibangun ya. Awal-awal channel ini dibangun, sudah support terus ya, sudah komen dan sudah memberikan masukan atau yang request dan lain sebagainya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.